Pemirsa, 10 hari jelang Lebaran, ribuan pemudik memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Saat ini tiket yang masih tersedia untuk keberangkatan yakni tanggal 1 hingga 3 April. Dan berikut laporan Wenda Nura dari Stasiun Senen, Jakarta. Ya pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di stasiun Pasar Senen saat ini memang sudah dipadati oleh ribuan calon penumpang yang akan pulang ke kampung halamannya masing-masing jelang Hari Raya Idul Fitri. Dan meskipun sudah dipadati oleh ribuan calon penumpang, namun dari stasiun Pasar Senen ini masih terbilang kondusif. Dan dari PT KAI sendiri selama masa angkutan Lebaran ini telah menyiapkan sebanyak 77 perjalanan perharinya dari daerah operasional 1 dan yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen ini sebanyak 37 perjalanan. Dan saat ini sudah tersedia sekitar lebih dari 43.000 tempat duduk dan sudah terjual sebanyak lebih dari 29.000 per hari ini. Dan untuk Anda pemirsa yang belum mendapatkan tiket kereta untuk mudik Lebaran, disarankan untuk membeli tiket untuk perjalanan di tanggal 1 hingga 3 April karena pada tanggal tersebut masih tersedia sekitar 20 hingga 30% tempat duduk. Dari Jakarta, Wenda Nura, Pandu Priyo Aji, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang naik 25% dari hari biasa. Saat ini rata-rata penumpang terkena kenaikan harga tiket 10 hingga 30%. 10 hari jelang Lebaran, jumlah penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta melonjak 25% dibandingkan pekan sebelumnya. Antrian panjang ratusan penumpang memenuhi counter check-in, sebagian memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan harga tiket. Saat ini rata-rata penumpang sudah terkena kenaikan harga tiket 10 hingga 30%. Aku minggu depan udah mulai online, jadi kuliahnya gara-gara udah mendekati Lebaran bikin online gitu. Oke. Ke Padang. Udah ada kenaikan kayaknya karena kan mudiknya pas mudik Lebaran, udah ada kenaikan. 20% mungkin kenanya. Jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan mencapai puncak pada H-4 sebanyak 200.000 orang. Sementara itu pemudik jalur laut di Pelabuhan Makassar juga makin padat Senin pagi tadi. Antrean panjang terjadi di loket keberangkatan didominasi pemudik pelajar dan mahasiswa yang mudik ke Bau-Bau dan NTT. Kalau misalnya dekat Lebaran pasti itu macet gitu kan, maksudnya padat gitu. Penghindarian ya, puncak arus mudik ya? Iya. Data Pelabuhan Makassar ada 3 kapal yang diberangkatkan hari ini dengan kapasitas rata-rata 400 penumpang tiap kapal. Puncak arus mudik Pelabuhan Makassar diperkirakan terjadi pada 6 April mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus korupsi tata niaga komoditas timah diduga menjadi kasus korupsi terbesar, di mana 16 tersangka ditetapkan, diantaranya adalah mantan petinggi PT Timah, Crazy Rich, Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, serta suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Moise. Ya, pemirsa, terkait dengan MBG dan juga SG yang merupakan pengusaha tambang, pemirsa, di Bangka Belitung ini membentuk perusahaan boneka mengakomodir perkumpulan biji timah ilegal dari IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Bukannya menertibkan penambang ilegal, petinggi PT Timah saat itu justru menawarkan kerjasama untuk membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar tanpa kajian. Bahkan untuk melegalkan, PT Timah menertibkan ataupun menerbitkan surat perintah kerja borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah dan mengakomodir penambangan timah ilegal dikirim ke smelter milik tersangka. Ya pemirsa, tersangka Harvey Moise bekerja sama dengan Dirut PT Timah Rizal Pahlevi mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Harvey memerintahkan pemilik 4 perusahaan smelter menyewa alat processing peleburan dan mengeluarkan sebagian keuntungan untuk Harvey dan tersangka lain. Di mana pemirsa, keuntungan disembunyikan dengan dalih dana CSR dan disalurkan melalui PT QSE milik Helena Lim. Pemirsa, hasil analisis ahli lingkungan IPB, potensi nilai kerugian ini pemirsa, nilai kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan mencapai 271 triliun rupiah. Kasus korupsi ini terbesar sepanjang sejarah, mengalahkan 3 kasus mega korupsi BLBI, korupsi Asabri, dan korupsi Jiwasraya.
Pemirsa, bayangkan jika nilai kerugian ekologis 271 triliun rupiah ini dimanfaatkan dengan baik, maka banyak pembangunan infrastruktur yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah bisa membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tanpa berutang. Pemerintah juga bisa membangun separuh dari proyek Ibu Kota Negara IKN tanpa utang. Pemerintah juga bisa membangun lebih dari 1.000 gedung sekolah yang bisa memajukan pendidikan anak bangsa. Ya, pemirsa, perhitungan kerugian negara kasus ini masih dihitung Kejaksaan Agung bersama dengan BPKP dan juga para ahli. Dua mama mencuri gelang emas senilai 9 juta di toko emas Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berpura-pura hendak membeli memanfaatkan kelengahan penjual. Aksi dua mama mencuri gelang emas di toko pasar Cengkareng, Jakarta Barat terekam CCTV. Saat penjual lengah, pelaku mengambil satu gelang emas, diberikan pada temannya yang di samping. Menurut penjaga toko, dua pelaku sempat menghampiri beberapa toko emas. Polisi masih menyelidiki pelaku pencurian ini. Pemirsa, puluhan warga di Jember, Jawa Timur keracunan tajil nasi ayam suwir yang dibagikan secara gratis di jalan raya. Puluhan korban terpaksa dirawat di lantai puskesmas karena tak kebagian tempat tidur. Puluhan warga dirawat di Puskesmas Mayang, Kabupaten Jember usai menyantap takjil nasi ayam suwir yang dibagikan gratis di jalan raya. Para korban mengalami muntah dan diare hingga harus diinfus untuk mencegah dehidrasi. Data Puskesmas, total korban keracunan 47 orang, termasuk anak-anak. Banyaknya pasien tidak tertampung hingga terpaksa dirawat di lantai di selasar Puskesmas. Apa isi takjilnya tuh apa? Isinya nasi sama ayam suwir. Yang bagi siapa, Mas? Yang bagi nggak tahu juga. Orang itu ya. Kenapa? Bau atau apa? Atau Tidak ada tuh baunya. nggak ada baunya ya? Gitu. Tadi merasa mual setelah berapa jam? Iya, 2 jam. 2 jam mual. Iya. Polisi telah mengambil sampel nasi ayam suwir sayuran serta memeriksa sejumlah emak-emak yang ikut membagikan makanan gratis untuk berbuka. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, memeriahkan bulan Ramadan, konser ngabuburit dan tabligh akbar kembali digelar, kali ini di alun-alun M Hasibuan, Bekasi. Gelaran dimeriahkan penampilan musisi ternama dan juga tausiah oleh berbagai tokoh agama. Warga Bekasi antusias meramaikan gelaran konser ngabuburit dan takblik akbar bertema nikmatnya Ramadan. Acara yang digelar di alun-alun Hasibuan Kota Bekasi ini dimeriahkan penampilan Bagidas Band dan Novia Bahmit. Sejumlah tokoh agama juga hadir untuk memberikan tausiah. Acara ini didukung PT Sasa Inti melalui produknya yang sehat dan berkualitas seperti Sasa santan omega 3 dan Sasa tepung bumbu viral bervitamin dan bermineral. Pada tahun ini PT Sasa Inti kembali mendukung tablik akbar atau konser ngabuburit program iNews. Hal ini sejalan dengan visi PT Sasa Inti, yaitu untuk turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Kenapa Bu? Kenapa kok beli Sasa? Oh, ibu suka sama Sasa. Sendiri biasanya pakai Sasa ini buat apa aja? Ya, sehari-hari mau bikin apa gitu, goreng ayam atau apa gitu. Sukses digelar di 3 kota, konser ngabuburit dan takblik akbar ini akan digelar di Kota Tangerang. Dari Bekasi, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perselisihan hasil pemilu 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi kembali digelar Mahkamah Konstitusi pagi tadi. Dalam sidang, 18 saksi dihadirkan dari pihak paslon Anies Muhaimin dan 7 saksi ahli. Sidang perkara perselisihan hasil pemilu 2024 kembali digelar pada hari ini, Senin tanggal 1 April 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, yang dimana beragendakan pemeriksaan saksi dari tim 01, yakni tim kuasa hukum dari Anies dan Muhaimin Iskandar, di mana untuk Mahkamah Konstitusi memberikan kapasitas 19 orang saksi, namun dari tim kuasa hukum 01 hanya menghadirkan 18 saksi, terdiri dari 11 saksi persidangan dan juga 7 saksi ahli, yang
yang dimana dari 11 saksi persidangan ini mengikuti atau memberikan keterangan secara online. Dan juga untuk saksi ahli ini ada beberapa ahli ekonomi, ahli pemerintahan, ilmu politik, dan juga dari digital forensik. Dari Jakarta, Ismalia Diastriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, brand perhiasan Isago menggelar soft launching produk di Grand Indonesia, Jakarta. Isago berkomitmen mengedepankan produk perhiasan berkualitas tinggi yang merepresentasikan keindahan serta menjadi produk perhiasan mewah ramah lingkungan dibandingkan dengan natural diamond. Bisnis perhiasan di tanah air seringkali dinilai bisnis eksklusif dan identik dari kalangan atas. Oleh sebab itu, Isago hadir mengubah stigma tersebut dengan menawarkan produk-produk pilihan dan berkualitas. Soft launching brand perhiasan ini digelar di Grand Indonesia, Jakarta untuk meramaikan industri perhiasan tanah air. Brand ini mengedepankan produk ramah lingkungan yang bisa dipakai seluruh kalangan, termasuk milenial dan Gen Z. Dari segi bisnis kita pengen bisa berkembang ya, tapi at the same time kita juga bisa memberi dampak yang positif untuk environment kita ya dengan cara seperti ini. Kita itu memang fokusnya di fashion dan trend dan juga accessibility ya pastinya, jadi bisa dipakai sehari-hari, secara price point juga cukup affordable gitu. Jadinya lebih bisa sering belanja gitu. Yes. Bisa dipakai terus soalnya gitu. Kita mau make jewelry lebih affordable for everyone, not only kayak karena perhiasan tuh selalu identik dengan high class, tetapi kita mau membawa dengan Isago ini, dengan lab grown dan juga 14 karat gold ini untuk bisa lebih mass market, jadi semua orang bisa afford ya. Produk Isago merupakan perhiasan dengan bahan dasar emas daur ulang 14 karat dan lab grown diamond yang sudah terakreditasi oleh Responsible Jewelry Council atau RJC. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Dede Rudi, iNews melaporkan.